Ya, sekarang kayak kita baru perkenalan lah Kak. Perkenalan, kerjaannya, semuanya gitu kan. Belum ada yang kayak komitmen atau gimana, belum ada. Saya Andi Arif, bukan politikus. Oke pemirsa, berjumpa lagi di program Suara SWI bersama saya Andi Arif, bukan politikus. Hari ini menjelang sore kita kedatangan tamu kembali untuk berani bicara di program Suara SWI. Hari ini yang datang adalah sosoknya wanita, model, aktris juga ya, karena sering aktingnya. Tapi sebelum kita lihat siapa narasumber kita, saya coba cek dulu di jejak digital siapa narasumber kita saat ini. Cek dulu ya. Oke pemirsa, saya sudah cek. Saya coba ketik di jejak digital dengan keyword Nadia Bahats. Selamat sore Nadia Bahats. Nadia Bahats ya. Iya, sore Kak. Ini model. Ya. Ini kalau dilihat sih mirip-mirip siapa ya, tinggal nanti pemirsa aja yang tebak kayak mirip siapa. Gimana Mbak Nadia hari ini kabarnya? Baik ya? Baik, sehat. Mbak Nadia sekarang ini sibuk ngapain sih? Sekarang ini saya lagi sibuk dengan namanya saya host dan saya lagi menjalanin presenter di Presenter, ya? di Manchester. Host program. Ya, Udah salah satu programnya sudah ada ya untuk host programnya. Sudah ada, pada saat ini sudah ada. Saya sekarang lagi bawa acara di Top Sport olahraga di MNC TV. Oh, di MNC TV ya. Ya. Top olahraga. Emang hobi untuk cabang olahraga, hobi. Hobi sedikit banyaknya saya mengerti, kayak Sedikit. pemain bola gitu, terus pemain bulu tangkis. Oke. Ya, sedikit banyak saya ngerti lah. Tapi main olahraga favoritnya apa? Olahraga. Tapi bisa main ya. Oh, bisa. Apa olahraga apa yang biasa Bulu tangkis. Oh, bulu tangkis bisa main bulu tangkis ya? Bisa. Oke. Itu aja terus. Kayaknya berenang, swimming pool. Oh, swimming pool ya, bisa. Oke. Kalau bulu tangkis rutin? Lumayan. Oh, main bulu tangkis ya. Oh, emang tadinya mau niat jadi atlet bulu tangkis itu, tapi kalau postur badan kan yang begini-gini kan kayak Susanti kan, kecil gitu, kurus ya kan, lincah jadinya kan. Iya, seperti itu. Karena sering kegiatan olahraga juga gitu kan. Ya. Break kerjaan terus and then kita olahraga selalu gitu. Wah, boleh tuh kawan-kawan kita main bulu tangkis ya. Saya juga suka main bulu tangkis tuh, di rumah ada tuh raket tuh, ya kan. Kita bikin lah sama teman-teman kita main bulu tangkis ya. Seru kayaknya ya. Iya, kayaknya yang bener. Selain host, kesibukannya apa lagi? Selain house, rencana saya mau menjalankan studi kuliah. Oh, mau kuliah lagi? Iya, kuliah lagi, lanjut S2 ke notariat. Ke notarisan ya? Iya. Notaris ya berarti ya, Iya. notaris ya. Emang S1-nya apa kemarin? Sarjana hukum. Oh, sarjana SH. hukum. Sarjana hukum. Iya. Nggak ngambil jadi pengacara ya? Udah ngambil, jadi and then karena mungkin saya belum banyak pun minat buat ke situ, jadi kedepannya pengen mau ngambil S2-nya notaris. Oh, jadi mau notaris aja. Iya, ke cewek-cewek biasanya banyak kan jadi notaris ya. Iya. Notaris akte perkawin tanah ini kan notaris banyak ya dibutuhkan, emang rata-rata perempuan ya kalau Iya. notaris ya. Lebih enak aja humble gitu kalau notaris Dibanding jadi pengacara ya. Nggak cocok gitu jadi pengacara, soalnya mukanya nggak Kalau pengacara kan iya, Pak, tegas kalau gitu tegas ya, mukanya. kekar gitu ya.
muka perempuannya harus yang agak-agak kayak berani gitu kan, gak yang lembut-lembut ya kan. Makanya mutusin ambil S2-nya notaris. Udah rencana mau? Ini kita lagi proses semuanya. Oh, di Jakarta? Di Jakarta. Oh, di Jakarta juga ya. Oke. Di antara kesibukan itu berarti acting tapi acting masih jalanin ya? Acting jalan. Lagi juga ini kemarin baru syuting video klip juga. Oh, baru syuting video klip. Video klip apa? Video klip bareng sama band Elemen. Jangan lupa dinonton ya guys. Oh, bareng band Elemen ya? Elemen. Tapi anak-anaknya apa elemennya nih? Elemen ya? Elemennya. Oh, jadi satu grup. Elemennya dan anak-anak semua kan. Oh, digabung di situ ya? Gabung di situ. Single terbarunya Elemen. Single terbaru Elemen. Oh, berarti ketemu Ferdi lagi ya di situ ya? Pasti dong. Ya, Bang Ferdi ini ya talentnya kemarin ikut syuting video klip bersama. Produksi udah kelar berarti kemarin? Udah baru kelar kemarin. Rencana kapan di launching? Kemarin dapat info nggak? Kebetulan ini mereka juga mau menampilkan ini single man yang lagu terbarunya sekalian gitu kan. Saya juga udah dapat kabar gitu. Hari ini juga. Oh, hari ini ya? Hari ini yang mau launching ya, launchingnya. Wah, Elemen selamat lah launching single terbaru, video klipnya menyusul ya. Karena baru proses syuting kemarin ya. Kemarin. Jadi kesibukannya itu aja ya, sekolah, mengambil S2. Dengan acting semua, aktor semua lah dijalanin. Masih belum berkeluarga kan? Nadia? Belum. Oh, Nadia belum. Berapa sih Nadia emang sekarang? Masih 20-an, 28 gitu. 20, masih kepala dua ya? Masih kepala dua. Kepala dua ya, nggak kelihatan juga sih kepala kedua apa ya, kayak 22, 23 gitu ya. Selain kemarin kan ada berita juga nih, kemarin sempat ada sedikit berita ya. Di sini ada sama salah satu artis nih menyanyi dangdut gitu kan. Di gosipinnya malah dekat gimana sih? Ya sekarang kayak kita baru perkenalan lah Kak. Perkenalan ya, saling tahu sama tahu masing-masing apa kegiatannya ke depannya kan, kerjaannya semuanya gitu kan. Ya masih dalam sejauh ini masih seperti itu aja sih. Belum ada yang kayak komitmen atau gimana, belum ada. Cuman ya intinya yang semuanya yang terbaik lah buat kedepannya gitu. Kepengennya seperti itu. Berarti ini baru tahap kenal aja ya, belum meningkat kemana-mana ya, masih tahap kenal. Tapi ya, tujuan kita buat yang ke depan pasti yang terbaik. Berarti memang masih single ya? Iya. Masih single ya? Belum punya pacar atau udah pernah ada sesuatu kemarin ya? Terus tapi nggak mungkin lah penampilan Nadia begini sebelumnya belum punya pasangan lah, punya pacar ada lah ya. Ya dulunya pasti masa lalu, masing-masing orang punya masa lalu lah gitu kan ya. Tapi sekarangnya intinya yang sekarang ini masih single. Belum ada yang spesial gitu sekarang ini, yang di hati tuh belum ada gitu. Kosongnya udah lama? Masih lagi milih. Kalau sendirinya sih udah lumayan, udah sekitar ada 1 tahunan lebih juga sih. Oh, 1 tahun ya? Lama juga ya? Lumayan. Berarti yang terakhir itu agak-agak trauma juga? Hah? Trauma banget kayaknya deket sama orang. Intinya ya jangan sampai salah pilih orang lah. Pacaran terlama berapa? Seorang Nadia tuh kalau pacaran terlama tuh berapa lama sih? Kalau ditanya pacaran lama sih, namanya kita semua awalnya itu indah dan baik, kita juga punya tujuan yang baik, pastinya semuanya lama-lama gitu, minimal sampai 2 atau 3 tahun lah. Oh, 2-3 tahun ya pacaran ya? Kita dekat, saling mengenal satu sama lain, mengenai aktivitas dia seperti apa, kedepannya dia seperti apa, perilaku dia ke kita, itu pasti kita harus tahu. Tapi kalau biasanya kalau di Nadia, kalau hubungan sama laki-laki itu targetnya mau langsung akan nikah atau akan tetap ada proses-proses dulu lah? Iya, pastinya proses dulu lah, semua itu kan diawali dengan proses.
Nah, cuman tujuan buat yang ke depan buat menikah tuh pasti ada gitu kan. Kan nggak mungkin juga kita pacaran yang gitu lama, habis itu gitu-gitu aja gitu Iya, kan. benar. Nggak ada namanya ikatan ataupun pernikahan. Otomatis semuanya ingin yang terbaik dan ingin pengen mau married juga. Tapi yang kemarin yang terakhir tuh sempat ada niat untuk ke arah sana nggak? Niat buat menikah tuh sempat ada, tapi ya namanya juga yang Tuhan yang berkehendak ke depannya, akhirnya kita nggak diperjodohkan. Mungkin ya kekurangan dia tuh nggak bisa menjadi kelebihan di Nadia gitu. Jadi kekurangan dia ya nggak bisa menjadi kelebihan di Nadia. Kalau yang cocok tuh kan kalau kekurangan dia yang kita bisa terima gitu. Ini kan kita nggak terima nih kekurangan dia, jadi nggak jodoh dong. Oh, jadi ini kemarin permasalahannya Nadia tidak menerima kekurangan dia ya? Nggak bisa menerima kekurangan dia gitu. Sifat yang dimana yang nggak baik di kita gitu nggak bisa menerimanya. Emang kalau yang bisa diterima tuh yang kayak gimana sih? Ya, dari seorang Nadia gitu, laki-laki. Yang bisa diterima itu ya intinya yang nggak ada sifat yang di Nadia itu, tapi ada di dia. Tapi jangan yang terlalu berlebihan yang membuat Contohnya? Contohnya tuh kayak perhatian. Ya kan? Oh, berarti Nadia tipe cewek yang butuh diperhatiin gitu. Suka, namanya cewek ya. Iya. Namanya kalau udah sayang tuh pengen saling memperhatikan lah satu sama lain. Tapi full kan. butuh perhatian atau enggak? Yang penting ada saat-saatnya aja lah gua harus diperhatiin. Kalau normal memang semua wanita begitu kan, kita diperhatiin. Tapi gitu. sejauh mana perhatiannya kan Cara beda-beda, perhatiannya, kan beda-beda. betul. Kalau Nadia sendiri tipe gimana emang? Kalau Nadia sih intinya yang baik, yang perhatian, pengertian, dan dia juga memahami seperti apa aktivitas Nadia, kegiatan Nadia di luar gitu. Kemarin masih dalam lingkup pekerjaan Nadia di hiburan misalnya, pasangan kemarin yang bikin gak cocok. Iya, kalau yang kemarin tuh yang bikin gak cocok itu dia nggak bisa menerima kayak aktivitas Nadia, kegiatan Nadia. Berarti gitu. dia nggak terjun sama kayak mana Nadia ya, dunia entertain beda ya. Di entertain dia beda, dia bukan di dunia entertain yang dimana kita di dunia entertain yang dia nggak bisa nerima gitu. Jadi itu kekurangan dia yang nggak bisa menjadi kelebihan di Nadia. Berarti intinya ke depan maunya yang ngerti, berarti yang paham tentang dunia entertain lah ya. Kegiatan kita dia harus paham kerjaan kita tuh seperti apa, ya kan? Yang bukan ada yang kayak nganggur yang 1x24 jam bisa memperhatikan dia, yang nggak seperti itu dong. Gitu. Tapi cemburuan gak sih Nadia tipenya? Nadia, ya namanya kalau udah sayang pasti adalah rasa cemburu gitu. Tapi cuma Nadianya nggak suka dicemburuin gitu. Cemburu suka tapi nggak suka dicemburuin. Nggak suka dicemburuin. Nggak apa-apa Nadia aja yang cemburu, dianya nggak usah cemburuin Nadia dong. Tapi Nadia punya tipe berlebihan sih kalau cemburu sama laki-laki. Berlebihan banget nggak, tapi cuman kayak cemburu tapi jatuhnya kayak cemburu cuek gitu. Gengsi juga sih gitu. Oh, tetap cemburunya ada rasa gengsi juga, nggak kelihatan banget gitu kan cemburunya kita. Tapi kamu nggak mau dicemburu, tapi kalau cowok kamu cemburu kan berarti cinta. Itu yang ribet. Kalau Ya cemburu banget, boleh sih cemburu, tapi kan ada batasnya ya. Tapi kalau yang terlalu berlebihan banget, aduh, itu nggak enak banget. Mungkin kerja aja juga susah kan, apalagi kalau di entertain ini kan. Iya, benar. Susah banget, apalagi kalau kita kerja tuh, kadang pergi pagi, pulang tuh mungkin sampai malam gitu. Apalagi kalau syuting, kita juga nggak tahu waktunya sampai jam berapa. Tapi sering jemput kan, pasti kan dijemput kan kalau misalnya sama pacar pulang, pacarnya syuting pagi pulang malam. Iya gitu, kalau sekiranya dianya ada luang waktu buat menjemput, dia menjemput. Tapi kalau nggak ada, ya otomatis kita sendiri semuanya gitu. Nah, dia tipe cewek yang ngelihat penampilan cowok gak sih? Ya pasti dong, nggak mungkin nggak ngelihat dia, masa iya jelek atau gimana giginya gini gitu, nggak mungkin dong. Berarti tetap ngelihat fisik ya? Pasti dong. Kriteria fisiknya tinggi, gemuk, gagah. Ya setidaknya Nadia tuh Arab, jatuhnya lebih suka yang ke Arabik. Gitu. Oh, ke Arab juga ya? Orang Arab dong, kalian. Yang ke Arab-Araban lah ya? Arab dong kan. Oh, gitu. Face Arab tuh kan kelihatan banget gitu face-nya.
Kalau pekerjaan harus pasti juga, punya pekerjaan pasti juga Ya cowoknya. pastinya yang mapan, yang kerjaannya tuh kalau bisa pekerjaannya tuh yang banyak usahanya gitu. Jadi nggak satu cuma pekerjaan gitu. Tapi Nadia kalau tipe yang udah ada nih tipe itu yang terus dia udah punya pasangan. Nadia tipe kalau udah dapet gak apa-apa lah, gue yang keduanya tipe begitu gak sih? Enggak sih. Enggak ya, tetap maunya yang Kalau bisa ya satu untuk selamanya, Wah. jangan 2 atau 3 ya. Oh, ya. Ribet. jadi nggak suka lah kalau udah punya nggak mau lah ya. Enggak lah. Walaupun wah krego banget nih cowok ya kan. Sekarang kenapa dia harus banyak gitu, sedangkan kita juga kita lihat diri Enggak, kita karena juga terlambat ada nggak gitu loh. kurang gitu. Ceritanya terlambat ketemunya. Ya kan? Pas ketemu wah keren nego tapi terlambat gitu loh. Udah punya nih, dia udah punya pasangan misalkan gitu kan. Enggak sih, enggak pengen juga yang gitu. Biarpun ngerasa ini yang terbaik gitu, kayaknya ini di antara semua yang lajang-lajang lebih bagus yang ini nih gitu. Tapi enggak sih, enggak kepengen juga, lebih bagus yang single aja. Oh, lebih baik single aja. Cara pacarannya Nadia gimana sih umur segini? Cara pacaran ya? Iya. Ya, kalau Nadia Biasanya sih Senin malam minggu jalan gitu atau gimana? enggak juga, enggak setiap hari juga gitu kan. Kalau Nadia malah lebih suka cara pacarannya sama-sama kayak ayo saling support gitu. Kamu kerja, aku juga kerja nih. Nah, siapa nih dia yang duluan berhasil, kamu atau aku nih gitu. Itu lebih asik tuh pacarannya. Tapi kalau Saling support. penampilan Nadia kan gini nih, seksi gitu-gitu kan. Nggak takut apa cowok sama ngincar keseksiannya doang? Ya, Nadia kalau sampai saat ini sih berpikiran positif aja. Ke siapapun gitu. Kalau dia memang orang yang terbaik buat Nadia, kenapa dia harus berpikir seperti itu? Gitu. Kalau dia berpikir hanya melihat sosok wanita tuh dengan keseksiannya, berarti dia nggak baik buat kita gitu. Kenapa harus dipertahankan? Itu sih. Tapi Kalau menurut bisa Nadia sendiri berpenampilan seksi untuk seorang Nadia untuk apa? Ya namanya kita di entertain, Oke. menjalani semuanya itu ya sesuai dengan style kita gitu. Hampir rata-rata kan semua hampir cewek-cewek tuh kayak gitu kan. Kayak memang bodinya seperti itu gitu, dia tunjukin gitu, di entertain hampir rata-rata memang seperti itu gitu. Tapi pernah nggak saat pacaran itu kan pacar bilang lu seksinya depan gua aja, nggak boleh seks. Pernah dilarang-larang gitu nggak tempat kalau pas saat punya pacar ya? Pernah sih, tapi kayaknya yang kayak gitu tuh apa bohong banget gitu kan. Dia di depan kita itu seksi, depan kita aja. Ketiban kita jalan sama dia, kita nggak seksi, dia nengok seksi, dia nengok juga gini ya. Nah itu kan yang ditakutin biasa kan, itu, cowok kan juga takut makanya. ntar kayak gua nggak ada gua seksi orang pada yang lain, cowok-cowok lain nih ini lagi mengganggu gitu kan. Ya kalau memang dia sayang sama kita, dia juga mesti percaya sama kita. Itu kan semua tergantung diri kita. Dimanapun kita mau seksi nggak seksi, kalau namanya laki-laki punya mata, punya hati, dia bisa melihat kan. Itulah. Jadi Semua tergantung laki-lakinya. Kalau memang dia memang benar-benar sayang, ya harus bisa menerima apa adanya. tapi pas lagi sendiri gini ya, dengan orang melihat Nadia tipe wanita seksi lah kalau bilang laki-laki gitu kan, banyak godaan-godaan gak juga? Nah. Ya namanya godaan ya tetap ada aja kak. Kita nggak bisa bilang ya, ada aja gitu. Tapi ya sampai saat ini Nadia menjalankannya yang masih ya positif aja sih. Nadia nggak berpikiran gimana, karena Nadia berpikiran positif, jadi orang jatuhnya juga yang nggak ada yang gimana. Belum ada yang aneh-aneh. Nggak ada yang aneh-aneh atau gimana. Selama terjun di dunia entertain, lu mau iklan diajak dia, ada yang begitu-gitu, hal kayak gitu. Biasanya kan ada tuh kan, anak nakal-nakal gitu ya, oknum nakal. Mungkin karena pun dia meladenin lebih dari apa yang gak disangka-sangka orang tersebut, makanya orang bisa seperti itu gitu. Tapi kalau Nadia sih enggak, malah Nadia jatuhnya yang kecuek. Kalaupun bicara sama seseorang tuh pas perlu buat harus dibicarain gitu. Berarti masih aman. Masih ya? normal lah. Masih normal. Ya? Mahal gak sih berpenampilan seksi seperti ini?
Sebenarnya sih tergantung mata seseorang melihatnya seseorang itu pandangannya mahal, bagus, cantik atau indahnya gitu. Tapi kalau pendapat Nadia sih, Nadia ngerasa apa yang Nadia buat ini masih simple-simple aja gitu. Nggak ada yang terlalu berlebihan yang kayak orang gimana banget gitu. Mungkin kalau di luar sana namanya seksi banyak kan yang jatuhnya jauh lebih seksi gitu. Tapi perawatan sering ya? Perawatan haruslah, namanya juga perempuan, haruslah setidaknya wangi, bersih. Rutin nggak Gitu untuk kan. perawatan? Misalnya kalau sekarang kan banyak nih tempat-tempat klinik-klinik kecantikan, Ya. itu masih memang di schedulein rutin untuk misal sebulan berapa kali atau seminggu sekali. Oh atau- iya, itu harus tetap perawatan, itu nggak pernah lepas. Kalau ke sih. klinik seminggu sekali. Nggak juga sih, palingan 2 minggu gitu. Oh, 2 minggu sekali. Iya. Biasanya kalau perawatan gitu apa sih untuk seorang Nadia gitu? Kalau buat Nadia sih, Nadia jauhnya lebih suka kayak facial, facial, facial tuh ya. bersih muka, menghilangkan pori komedo-komedo, mengecilkan pori-pori gitu kan. Terus kayak suntik vitamin C, Oke. menyehatkan kulit, setidaknya kulit kita sehat, seger gitu kan. Mungkin kita selalu beraktivitas di luar, Ya. yang kulit kita kering, kurang namanya makan buah atau sayur gitu. Jadi setidaknya ya rutin lah itu buat Tapi kulit. dari seluruh yang ada di badan ini sudah ada yang dipermak-permak belum? Kan banyak tuh cewek-cewek biasanya rubah ini, rubah ono, ya kan? Alhamdulillah kalau Nadia sampai sekarang nggak ada sih dipermak-permak ini itu, masih normal aja. Masih normal. Cuma namanya perawatan itu hanya untuk membersihkan yang mana yang kotor sedikit dari badan kita itu aja sih. Oh, masih. Berarti hidung itu mancung benar-benar hidung mancung ya? Asli loh Ah, Kak, itu secara asli kita ya? Arab loh. Oh, Arab ya. Kulit putih begini Ya, nggak dari pernah kecil, emang dari Kak. kecil ya nggak pernah Emang gini, suntik-suntik ya? nggak ada, aduh. Ada suntik ya. Tipis ini masih nggak ada yang namanya di jarum-jarum tuh nggak ada ya? Nggak ada, ini memang dari kecilnya seperti ini, nggak ada yang gimana-gimana. Oke. Nah, di sini saya ada beberapa video ini video-video Nadia lagi bikin itu iklan ya? Oh iya Kak, Hah? oh iya. Ya pernah itu iklan ya? Ini kan saya ada ini tentang iklan. Ini lagi iklan ya? Iya, Oh jadi model iklan juga ya? Iya. Dari berapa kali jadi model iklan ya? iya ada beberapa kali jadi model iklan, video klip, terus bawa acara juga. Bocor aja. Tapi kebanyakan rutinnya jadi model-model iklan kayak gini ya? Iya, Yang model iklan ya. kebanyakan. Kalau film ada niat main film juga nggak sih? Masih rencana ada kedepannya mau main film layar lebar, tapi ntar ditunggu ya kapan syutingnya tuh. Ada untuk layar lebar. Ada. Berarti sudah terjun ke dunia acting juga ya? Iya. Seni peran ya? Iya pasti. Ini baru-baru ini atau emang sudah lama itu acting itu? Enggak, kalau acting baru-baru. Kalau acting. Sebelumnya Nadia jauh lebih ke host atau bawa acara sih. Berarti ada minat juga ke dunia acting ya? Iya pasti. Ada kursus, sempat kursus atau enggak? Enggak. Otodidak aja Atau ya? tidak semuanya. Sempat pernah ikut terlibat produksi sinetron atau apa? Enggak, belum. Oh, belum sama Cuman sekali? kemarin baru sempet di Take Me Out. Oh masih Masih, belum yang peran-peran ya yang di peran sinetron. untuk acting gimana belum. Ya, kalau itu kan masih masuk TV aja kalau gitu kan. Nah, Kalau itu berakting masih kan beda ada kan. cara, Misalnya beda, sinetron beda. belum ya. Belum. Tapi udah memang mau ke arah sana juga Iya, ya. pastinya ke arah sana semuanya. Siap. Emang kalau dikasih kesempatan gitu kan berakting, emang yang cocok menurut Nadia, gue suka nih peran-peran jadi apa, antagonis atau apa? Menurut Nadia apa sih yang gue mau nih berperan kayak begini nih? Kalau Yang jadi tantangan ya kan? Ah. Peran apa? Kalau kayak pandangan orang lain itu, kalau cocoknya buat Nadia itu hampir rata-rata tuh kayak dibilang orang tuh kayak cewek yang mahal tapi terkesan cuek gitu.
cewek mahal terkesan cuek. Hampir rata-rata banyakan tuh kayak orang tuh ngomongnya seperti itu gitu. Cewek mahal tapi terkesan cuek. Tuh kayak gimana tuh? Iya kayak gitu, maksudnya ya ceweknya itu kayak apa sih cakep gitu kan, tapi terkesannya yang sombong saya tahu gitu, begitu cuek gitu ya. Orang gitu. Peran-peran gitu mau coba diperanin ya? Itu salah satu tantangan ya? Iya benar, karena nggak banyak, mungkin kalau kayak antagonis atau peran cewek yang lemah lembut, mungkin banyak banget yang seperti itu kayaknya. Yang berperan yang model-model yang kayak gitu kan. Ataupun kayak perannya kayak tipe yang mukanya sedih gitu kan. Nah, kalau ini kepengen beda aja gitu. Mau beda yang dari yang lain ya? Dari yang lain. Dan itu menurut Nadia oke juga tuh kalau peran gitu ya? Nah di salah satu bener. Yang mau diproduksi tuh akan kesampaian nggak peran itu? Semoga aja ya kedepannya, cuman niat sih udah ada niat yang kayak berperannya seperti itu gitu. Oke, semoga lancar ya, bisa dapat peran seperti impian ya. Tapi Nat, selama menjalani dunia entertain, ada sesuatu gak yang bikin kamu tuh sempat drop, sempat malas lagi ya dunia ini atau gimana? Ada pengalaman gitu selama terjun di kamu terjun di dunia entertain tahun berapa? Mulai terjun ya? Mulai terjun di dunia entertain itu 2022 akhir. Itu mulai terjun di entertain. Awal-awal sih sempet berpikir tuh enak juga ya gitu di entertain, yang dimana kita yang belum mengetahui mempelajari di dunia ini, jadi rasa ingin tahu tuh pengen lebih gitu. Malahan buat kayak males-malesan atau mundur tuh kayaknya enggak Nadia banget gitu. Nadia tuh emang orangnya pengen, rasa ingin tahunya tuh besar banget di dunia ini. Yang bikin ngedrop tuh nggak ada ya sama sekali ya? Ada sebuah trauma gitu nggak ada lah ya? Nggak ada sih. Selama mulai terjun ya? Selama mulai terjun belum ada yang trauma kita dimarahin sutradara atau kita salah kebanyakan cut sampai sekarang belum. Atau yang nakal-nakal ya kan? Nakal belum ada. Belum masih aman ya, belum ketemu gitu ya? Masih aman, belum. Ya namanya kita salah untuk kita belajar itu hal yang biasa. Dikasih tahu ini harus begini, ini begini, itu hal yang biasa. Masih wajar-wajar aja sih. Sampai sekarang. Terus impiannya apa sih sebenarnya dari seorang Nadia terjun di dunia entertain ya? Kalau terkenal mah otomatis tuh biasanya ya kan, selain itulah. Kalau Nadia sih di dunia entertain ini pastinya ingin suatu mempelajari yang dimana Nadia belum banyak mengerti, gitu. Makanya ingin Nadia pelajarin seperti apa di dunia entertain ini jauh lebih dalam lagi. Sebelum persiapan jadi notaris. Iya. Notaris jadi pekerja ya? Pasti dong. Kalau itu mungkin persiapan nanti kalau pas sudah menemukan pendamping ya. Pasti. Ya kan? Pasti tahu banget kayaknya ya. Kayak udah hafal banget gitu kan kayak. Ketemu pendamping, dunia hiburan, kerjaan itu yang pasti, ya pasti. Karena banyak terhindar dari hal-hal yang tidak negatif ya. Benar. Tiga suami. Kayaknya persiapannya ke sana ya. Iya, tapi kalau bisa namanya di entertain kita juga di entertain, kalaupun kita notaris kita juga menjalani notaris gitu. Jadi kalau bisa tuh kita jadi perempuan yang Wonder Woman gitu. Jadi bisa dalam hal segala apapun gitu. Jadi nggak cuma kita fokus ke entertain gitu. Kalau bisa tuh kita ada lagi usaha kita gitu. Berarti tipe cewek terplanning ya? Iya. Kan ya harus begini, harus begini pasti. Ya. Sampai mau dapetin pasangan hidup juga di planning ya. Awalnya dari sini dapat semua di planning ya. Iya pasti. Harus ada plannya ke depan itu ya Kak ya. Itu salah satu arahan dari orang tua juga kan?
Iya pastinya. Support dari orang tua juga, doa dari orang tua, saudara-saudara yang lain juga. Jadi ibu bapak masih ada ya? Ibu udah nggak ada, tapi Nadia tinggal punya bapak. Kebetulan bapak juga udah married lagi. Oh, udah married lagi. Jadi ada ibu pengganti ya? Ada ibu pengganti. Tapi nggak tinggal di situ ya? Nggak tinggal bareng? Nggak tinggal bareng. Nggak tinggal bareng ya? Masing-masing ya. Jadi Nadia udah dewasa, udah sendiri ya? Iya pasti kan. Sekarang di apartemen atau apa kerja tinggalnya? Sekarang Nadia ini stay di apartemen karena kebetulan rumah masih rada-rada perbaikan. Oh, udah punya rumah sendiri ya? Udah. Dari hasil kerja? Hasil kerja. Alhamdulillah udah punya rumah tinggal, cuman ya masih direnovasi lah. Oh. Itu dari hasil terjun di dunia entertain ya? Ya alhamdulillah. Wah, jadi laku nih. Nah, dari di dunia model kayaknya laku gitu. Sering jadi job iklan kayaknya ya. Terus apalagi sih Nadia yang belum terrealisasikan ya selain mendapatkan pasangan hidup. Selain belum mendapatkan pasangan hidup, yang belum terrealisasikan mimpinya seorang Nadia di usia yang sudah di atas 25 kan berarti kan? Iya pasti. Ya kan? Oh, ini udah kalau biasanya kan orang 20-22 tapi zaman sekarang sih 25. Harusnya udah nikah nggak masalah gitu kan? Bener. Atau tetap mengejar harus dapat suami nih umur segini, targetnya nikah. Kejar target gak sih kalau nikah? Dengan umur, ya? iya. Ya kalau memang namanya jodoh kita juga nggak bisa bilang ya kan Kak. Namanya kalau orang pengen married ya pastinya kepingin gitu, tapi lagi cari juga yang terbaik yang seperti apa ke depannya. Ya paling terpenting sih cita-citanya pengen cepet selesai kelar S2 itu sih. Berapa lama nanti S2 rencananya? S2 di Jakarta. Ya, 2 tahun. 2 tahun lah. Targetnya 2 tahun. 2 tahun lah notaris kan. 23 2025. 25 ya. Setelah pemilu selesai itu. Selesai, ya kan? bener. Dunia sudah mulai 2024 kan pemilu kan? Iya, kan udah banyak yang berubah. Iya. Kok banyak peluang ya? Peluang bener ke depannya. Orang butuh notaris untuk berdampingin. Tapi kalau nikah nggak ditargetin nih, nggak ditargetin. Tapi umur 28 maksudnya targetnya berapa tahun lagi? Kalau untuk seorang Nadia sendiri ya wanita ya seorang pegiat wanita udah gue segini, gue harus segini. Pengennya sih 2 tahunan lagi ya, kepengennya seperti itu gitu, meritnya 2 tahun lagi gitu. Tapi ya kalau kembali lagi Tuhan berkehendak ya, kalau jodoh gitu kan, kepengennya sih 2 tahun lagi. 2 tahun lagi. Jadi kalau selesai kuliah nanti Nadia, terus kalau misalnya dapet yang terbaik ya udahlah ngapain lagi gitu kan. Tapi jalani lama-lama juga capek kedua juga. tahun itu belum ada gambaran. Belum, masih ya. Nah, Lagi milih-milih lah, deket sama yang ini, deket ini gitu. ini berarti udah dekat sana sini ya. Ini banyak juga ya kan kalau yang deketin sih banyak. Kalau yang deketin yang mencoba itu banyak ya. Iya Mbak, yang mencoba banyak ya kan, tapi yang kepelaminan belum ya gitu ya. Tapi kalau misalnya ternyata jodohnya nih kepelaminan tidak sesuai yang tadi dibahas gimana? Ya mungkin nggak jodoh lah. Hah? Mana bisa kita paksain. Ternyata jodoh gitu kan? Tapi nggak sesuai. Nggak sesuai, tapi itu nyangkut di hati seorang Nadia berubah akhirnya gimana? Iya, itulah kehendak Tuhan tadi ya, kita nggak bisa pungkirin gitu ya. Mungkin ya kita cari yang seperti yang kita mau, dapatnya nggak seperti itu ya mau gimana lagi, jalanin lah. Kalau menurut Nadia nih, yang seperti yang Nadia mau atau pas hati Nadia benar-benar jatuh cinta? Kalau Nadia, kalau bisa tuh balance gitu. Jadi seperti yang Nadia mau dan tiba-tiba jatuh cinta gitu. Tapi kalau jatuh cinta dulu, padahal itu nggak sesuai itu. Ya, mau dipaksakan atau mau dilepas atau gimana? Atau itu yang kadang-kadang bingung kan begitu kan wanita kan biasanya karena dekat gini-gini ya kan. Padahal ini nggak sesuai ekspektasi Nadia nih. Iya sih. Tapi lama-lama jatuh cinta. Itu tetap akan digerakin juga kan, oh itu jodoh gua kali. Iya. Atau enggak gua paksa, akhirnya
terpaksa membunuh gitu, membunuh cintanya atau gimana untuk seorang Nadia? Ya kalau untuk seorang Nadia ya kita juga nggak bisa maksakan seseorang seperti apa yang kita mau. Ya. Gitu kan, ya jalanin aja. Oh berarti Kalau tidak akan membunuh cinta itu ya? Iya kan, laki perempuan kan, dia gitu perempuan dia kan ada mau juga dibunuh. kan, udah deket, wah tahu-tahu dalam perjalanan, tapi Nadia tahu-tahu jatuh cinta, ya kan? Iya, Mau benar. dibunuh kalau cintanya Nadia yang udah di hati Nadia misalnya Iya, mau itulah. dibunuh karena enggak tetap karena, harus sesuai keinginan gua nih, tapi cinta. Ini nggak sesuai Iya. gitu ya. Kan ada yang begitu. Ya benar. Kalau begitu berarti tetap dijalanin ya? Iya, tetap dijalanin. Oh berarti masih ada Toleransinya. toleransi asalkan itu jatuhnya keluar dari hati ya? Benar. Oh, oke. Hati juga yang berkata. Oke, yang berkata ya. Oke, pemirsa, udah ya pemirsa ya. Udah panjang kita bicara tentang Nadia ya kan. Kalau nanti mau kepo-kepo Nadia ya di Instagram ada Nadia ya? Ada. Di Instagram apa Nadia? Ntar nanti bisa add Instagram Nadia Bahajat SH. Oh, Nadia Bahazat SH. Nah, kalau mau kepoin Nadia, kalau udah ngelihat di acara ini terus, wah cocok nih untuk model iklan gua, silakan ya kan, kepoin di Instagramnya. Atau mau ada yang mau produksi film tuh, tadi Nadia udah ceritakan juga tuh, dia punya keinginan peran jadi wanita yang kaya tapi cuek ya, wanita mahal tapi cuek. Wah itu karaktermu, dia mau bermain dalam karakter itu gitu ya pemirsa ya. Wawancara kita hari ini dengan Mbak Nadia di program Suara SWI. Sampai ketemu di program-program selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan tonton acara ini. Dan kalian yang mau bicara, silakan kalian hubungin tim produksi dari Suara SWI untuk berani bicara, berani wawancara. Oke, gitu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Nadia.